Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, marilah di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang bisa mengevaluasi keadaan diri kita. Dan mudah-mudahan dalam setiap perenungan, dalam setiap evaluasi, Allah bimbing kita menemukan beberapa hal yang mungkin salah untuk segera bisa diperbaiki, atau mungkin menemukan beberapa yang lemah agar bisa dikuatkan, atau mungkin menemukan beberapa hal yang tidak bermanfaat sehingga bisa kita pangkas untuk memberikan kemanfaatan yang lebih banyak. Hidup ini adalah perjalanan yang panjang. Oleh karena itu, perjalanan-perjalanan yang akan kita tempuh dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi penting bagi kita, karena di sanalah kita akan mendapatkan nilai-nilai dari setiap hal yang kita lakukan. Maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, selalu mengingat dan memelihara tujuan hidup. Niat kehidupan yang benar itu akan sangat menentukan langkah-langkah amaliyah kita dalam kehidupan yang sehari-hari. Karena dengan niat yang benar, yang kuat, kita akan menjadi lebih fokus, sehingga kita pun akan banyak menemukan jalan menuju kebaikan dan produktif pada kebaikan. Karena setiap kebaikan itulah yang akan menjadikan perjalanan kita berbalas pahala, yaitu bentuk kemudahan yang ada di dunia dan bentuk keselamatan yang ada di akhirat. Demikian juga kita berharap ketika kita berada pada jalan yang benar, maka Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada kita, sehingga menjadi lebih ringan dan tidak rumit suasana kehidupan kita. Rasul bersabda, setiap kali orang keluar rumah untuk beraktivitas, maka ada dua panji-panji yang mengiringinya. Salah satu di antaranya berada di tangan malaikat, sedang yang lainnya berada di tangan syaitan. Maka keluarnya seseorang untuk urusan yang disukai Allah, dia akan diiringi malaikat dengan panji-panjinya. Dan demikian sebaliknya, ketika seseorang keluar dengan niatan yang dimurkai Allah, maka akan diiringi setan dengan panji-panjinya sampai pulang kembali ke rumahnya. Hadis itu menegaskan pentingnya niat dan maksud baik sebelum melangkah, dan memberikan pengajaran kepada kita agar senantiasa menjaga dan memelihara niat sebagai bagian fondasi tujuan kehidupan kita. Al-Quran memberikan contoh sebuah niat dan amal yang baik yang kemudian dalam perjalanan karena tidak dijaga dan tidak dipelihara, maka rusak oleh
hal-hal yang sia-sia. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu sebuah keadaan suasana orang-orang beriman sedang berada di masjid, ya, sedang mendengarkan Rasulullah SAW berkhutbah. Namun ketika tidak menjaga hati, ya, maka setan pun memalingkan dia pada banyak hal yang sia-sia. Akhirnya mereka pun bubar, ya, untuk memenuhi hal-hal yang bahkan tidak ada nilainya. Banyak hal yang kemudian terjadi pada masa sekarang. Orang terlambat ke masjid karena sedang menonton televisi atau barangkali sedang sibuk dengan HP. Orang kemudian terlambat melakukan kewajiban-kewajiban rumah tangga misalnya, karena sibuk membalas pesan-pesan di HP dan di grup-grup yang banyak sekali. Bahkan kadang-kadang orang terlalaikan dari ibadah-ibadah, baik wajib maupun sunnah, ya, karena terpalingkan, ya, tidak terkendali dalam menata kehidupan menuju kepada tujuan-tujuan kebaikan. Kemudian yang kedua, hidup akan berkembang ketika kita menghargai hak dan kepentingan orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, perjalanan kehidupan akan selalu beriringan dengan orang lain, karena Allah ciptakan banyak karakter yang berbeda-beda, itu akan menjadikan seseorang berkembang kepribadian dan karakternya. Sehingga banyak hal ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu berbenturan dengan urusan-urusan banyak orang di sekitar kita. Bahkan banyak hal kita oleh Allah diuji, ya, dan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan orang lain yang harus ditolong daripada kepentingan-kepentingan kita, walaupun harta, waktu, dan tenaga itu milik kita. Sampai Allah sampaikan kepada kita, kepentingan orang lain itu, ya, adalah bagian kita mengevaluasi kelapangan jiwa kita, kebaikan jiwa kita. Disampaikan dalam sebuah hadis, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Karena manusia itu baru tahu keadaan jiwanya ketika ada orang lain. Maka reaksi-reaksi itulah yang kemudian bisa kita evaluasi sejauh mana egoisme kehidupan itu menguasai jiwa kita. Yang ketiga, tetap bersikap tenang dan berusaha mengendalikan emosi. Dalam kehidupan, pada titik tertentu kita akan dihadapkan pada tekanan-tekanan hidup yang lebih berat. Maka di situ Allah kepingin melihat, memperlihatkan kepada kita apakah jiwa-jiwa syukur, jiwa-jiwa sabar dan tawakal itu menjadi perhatian kita untuk ditumbuh kembangkan. Untuk itulah khususnya di Ramadan ini Allah sampai memberikan sebuah acara, ya, pelatihan besar
ya dengan nama Ramadan, agar orang selalu tumbuh, berkembang dan terjaga jiwa menahan dirinya. Karena itu akan menjadi sangat penting untuk menumbuh kembangkan kesyukuran, kesabaran, dan ketawakalan. Banyak sekali orang yang tidak kuat ya, ketika merasa sendiri ya, semuanya menjadi santai, semuanya menjadi tenang, bahkan dia bisa beribadah yang lebih banyak. Namun ketika kemudian ada hal-hal yang diujikan padanya, ada tetangga, ada tamu ya, dan hal-hal yang lebih menyusahkan lagi, baru kita tahu ya Allah memberitahukan pada kita bahwa amal-amal kita itu ternyata tidak berdampak ya pada sifat-sifat kita ya. Maka disampaikan oleh Allah betapa sulitnya ya, orang itu berbuat baik, sehingga harus diupayakan. Ada hadis disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifah ya. Sedemikian Allah peringatkan, ternyata kita harus berlatih. Bahkan keimanan seseorang kepada perintah pun harus dikuatkan dengan keimanan pada hari akhir, bahwa kita akan ditanya tentang apa-apa yang kita lakukan ya. Padahal itu kelihatan pada hal yang sepele, yaitu ketika kita berkata. Ternyata Allah sampaikan hanya orang-orang yang yakin ya dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhir, maka dia selalu bisa menjaga perkataan yang baik. Hanya orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir yang kemudian selalu bisa menjaga ya, dan menghormati, memuliakan tetangga, memuliakan tamu ya. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk lebih meneliti sejauh mana dampak ibadah kita selama Ramadan. Semoga kita bisa selalu menjaga dan memelihara jiwa kita terhadap segala ujian yang diberikan pada kita. Allah akan terus melatih kita sampai kita benar-benar kokoh dalam sikap-sikap yang mulia. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.